akhwat diberi kesempatan untuk kembali menikmati, kembali dalam rangka mengikuti, kembali dalam rangka ittiba kepada Syekh Mursyid. Kesukaan Syekh Mursyid adalah manakib. Pada kesempatan manakib malam hari ini, kita sama-sama doakan pemangku manakib, yaitu Ibu Haja Mulyatmi sekeluarga. Kita doakan beliau dengan karamah barakatuhan Syekh, dengan karamah barokah yang punya manakib, hakikatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan beliau, yaitu Ibu Haja Mulyatmi sekeluarga. Kita doakan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehat yang sempurna. Amin. Diberikan rizki yang berlimpah, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan juga dimudahkan segala urusannya. Kemudian juga kita doakan anak keluarganya, cucunya, semuanya, keluarga besarnya, dari cucu dari kakeknya, dan semuanya diberikan anak-anak yang soleh-solehah, amin. Dan untuk kepentingan kita semua juga doa-doa yang sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang saya hormati para wakil talkin, para mubalik, para dai, para petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya sekeluarga, keluarga besar Manakiban Online yang mensupport kegiatan fasilitas manakib ini, yang saya hormati seluruh murid-murid Abah insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini khidmat amaliyah manakib, saya akan mengawali dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubshiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, bahwa Allah ciptakan manusia itu ada dua dimensi, ada dua unsur katakanlah. Yang pertama adalah unsur basyariah, adalah jasad atau fisik. Yang kedua unsur ruhaniyah atau aspek roh. Aspek yang pertama adalah fisik, jasad. Punya piranti adalah mata, telinga, hidung, panca indera. Yang kedua dimensi ruhani atau roh dilengkapi dengan piranti kolbu. Nah maka jadilah manusia antara basyar dan roh. Wa nafaktu fihi min ruhi. Roh itu diciptakan bagian daripada Allah masuk ke dalam basyar, jadilah manusia. Jadi kalau kita katakan jasad tanpa roh bukan manusia, namanya mayat. Kalau roh tanpa jasad itu juga bukan manusia, tidak nampak, kelihatan, gaib. Maka disebut manusia ada dua aspek ini. Ada aspek jasmani, ada aspek ruhani. Ada aspek basyariah, ada aspek ruhaniyah. Nah itu menjadi penting bahwa dua-duanya kita harus urus. Kita mesti peduli. Jangan tidak peduli terhadap apapun yang terjadi. Kita diajarkan pengersa Abah untuk peduli terhadap apapun yang terjadi. Abah mencontohkan peduli terhadap lingkungan, misalkan bagaimana kita tentang ekologi, jangan buang sampah sembarangan di sungai misalkan, jangan menebang pohon misalkan. Abah sudah contohkan. Saya ingat betul ketika ada di Sirna Rasa saudagar kaya gitu ya, yang memang dia pengusaha ternak. Saya mendapat cerita ini. Kemudian datang ke Abah. Tujuannya apa? Bahwa Gunung Syawal itu, Gunung Syawal di atas, mau dijadikan kandang-kandang ayam gitu. Nah masyarakat setuju. Yang punya tanah agar apa? Agar mereka ya disewa tanahnya, dibuat kandang, mereka dapat duit, kemudian bisa mengurus ayam-ayam itu dan dibuat kandang. Tapi syarat masyarakat adalah kita tidak berani karena harus izin ke pengersa Abah gitu. Maka orang itu datang.
meminta izin, kemudian dengan luar biasanya, dengan mantiknya, ilmu logikanya, Abah mengatakan, Abah akan datang ke rumah Pak Haji. Ketika Abah setuju, maka Abah akan datang ke rumah Pak Haji. Begitu. Ternyata singkat cerita, tidak datang ke rumah Pak Haji. Artinya Abah tidak setuju Gunung Sawal itu dirusak, ditebang, dijadikan kandang-kandang ternak itu. Karena apa? Karena inilah kepedulian Abah menjaga gunung itu sendiri, menjaga masyarakat jangan sampai tertimpa penyakit karena angin dari atas bisa membawa virus kepada lembah yang masyarakat Sirna Rasa tinggal di lembah. Inilah kepedulian Abah gitu. Abah peduli terhadap lingkungan, terhadap alam. Nah, maka kita mesti peduli gitu. Tidak ignorant gitu. Abah mengajarkan peduli terhadap lingkungan. Abah mengajarkan peduli terhadap politik. Maka dengan maklumat-maklumatnya, Abah mengajarkan kepada kita semua tentang sosial dan lain sebagainya. Apalagi sangat peduli terhadap inti daripada manusia itu sendiri yang berkenaan dengan roh, berkenaan dengan kolbu. Nah, maka di dalam surat Al-A'raf tadi jelas bahwa walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya yang akan masuk neraka jahanam adalah mayoritas jin dan manusia. Nah, artinya kalau kita melihat dari ayat ini, kita sebagai manusia punya potensi sebagai kayu bakarnya neraka jahanam. Jadi ada dua jin. Jin itu ya termasuk iblis. Jadi iblis itu bangsa jin, setan bangsa jin, begitu. Jadi semua yang sifatnya gaib, setan, jin, iblis segala macam itu ada bangsa jin. Kita punya potensi juga selain mayoritas jin, yaitu kita sebagai manusia. Nah, maka disinilah kenapa kita menjadi potensi ini dan kita bisa menjadi bahan bakar neraka jahanam sebagai manusia. Kenapa? Karena cuek, karena tidak peduli. Maka ayat selanjutnya mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang-orang yang gagal, yang tidak selamat, orang-orang yang menjadi bahan bakar neraka jahanam adalah orang yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati. Mereka memiliki akal. Mereka memiliki pikiran tetapi malas untuk memahami, malas untuk berpikir. Nah, ini namanya cuek gitu. Nggak peduli gitu. Nah, maka kita mesti peduli. Abah sangat peduli dengan pikirannya, dengan perasaannya. Jadi, jangan malas berpikir. Jadi, kalau kita malas berpikir, maka ancamannya adalah kita menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka kita mesti peduli terhadap lingkungan kita hari ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian walahum a'yunun la yubsyiruna biha. Orang-orang yang menjadi bagian daripada kayu bakar neraka jahanam, manusia ini adalah mereka memiliki mata tetapi tidak melihat. Artinya tidak cermat mengamati. Maka ada yang terlihat dan melihat. Maka kita mesti melihat mengamati. Kalau terlihat ya sepintas tapi dia tidak melihat. Kalau melihat itu cermat mengamati. Bagaimana guru kita sangat cermat mengamati fenomena, cermat mengamati keadaan, kondisi, sangat cermat dan peka. Ketika Abah duduk di tengah-tengah kita semua, mata Abah mencermati, melihat murid-muridnya. Tidak hanya aspek fisik, tapi aspek rohani. Kadang-kala kita tidak menyadari. Semua maklumat-maklumat Abah, kalau kita telusuri, kita maknai, kita dalami, renungkan dengan hati yang tulus, ini semua bentuk kasih sayang, kepedulian Abah kepada murid-muridnya. Apapun maklumatnya, kadang-kala kita tidak suka dengan maklumatnya, karena bertentangan seolah-olah karena kita melakukan sesuatu yang tidak menjadi maklumat Abah misalkan. Padahal itu demi keselamatan kita, demi kesehatan kita, demi kebahagiaan kita. Sekilas kita mengatakan, kenapa Abah kok begitu? Kan lagi enak-enaknya kita mendapatkan uang banyak dari partai misalkan. Tapi Abah bilang,
Gak usahlah kita berpartai gitu kan, dan lain sebagainya. Padahal Abah tidak hanya menyelamatkan fisik kita, menyelamatkan ruhani kita. Jangan sampai kita berbuat dosa, berbuat jahat, melakukan markup anggaran. Kita jujur, kita ngerti. Tapi karena kita masuk kepada circle yang seperti itu, maka kita terikat dengan sistem, otomatis kita mengikuti. Nah, Abah menyelamatkan. Maka salah satu wakil talqin senior mengatakan kepada saya, Mas Subhan, Masya Allah, saya itu salah satu orang yang hidup di partai. Saya mendapatkan keberlimpahan rezeki, kalimat dia, dari partai. Ketika ada kalimat itu saya kaget sekali. Kemudian saya berusaha tinggalkan. Ternyata rekanan saya kena KPK, dia bilang. Dan secara otomatis kalau saya hari tidak mengikuti Abah apa yang terjadi, maka saya pun sudah berada di penjara, dia bilang gitu. Karena kasus daripada korupsi berjamaah. Artinya kalau kita renungkan betul, mensyukuri. Maka jangan sampai kita sudah terlanjur kena malah ingat maklumat itu. Maka lebih baik preventif. Abah melakukan preventif kepada murid-muridnya. Maka janganlah kita melakukan sebuah alasan-alasan untuk kemalasan kita, alasan-alasan untuk pembenaran-pembenaran kita, padahal semua yang guru lakukan adalah kebaikan kita. Nggak mungkin Abah melakukan maklumat tidak ada manfaatnya. Nah, maka inilah bentuk kepedulian Syekh Mursyid kepada kita semua. Beliau melihat, beliau mencermati, beliau berpikir dengan kolbunya. Tadi lahum qulubul la yafqahuna biha, memahami, memaknai. Kalau bahasa kita menganalisa, menganalisis, terjadi sebuah kesimpulan. Dan tentu cara berpikir pengersa Abah tidak berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi atau pengaruh daripada roh-roh jahat. Artinya pengaruh daripada iblis, setan yang menggodanya. Tidak terpengaruh. Karena apa? Murni adalah beliau bersamanya untuk kepentingan kita. Nah itu. Jadi peduli gitu. Yang selanjutnya apa? Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak teliti dalam mendengar. Nah ini adalah calon-calon neraka jahanam sebagai kayu bakarnya. Kenapa? Karena punya telinga tapi tidak cermat mendengar, mengamati, lebih percaya kepada hoax gitu ya. Padahal kita kenal istilah fata morgana. Kelihatannya oke, ternyata nggak oke gitu. Nah maka karena tidak cermat, tidak betul-betul teliti dalam mendengar. Walahum adzan la yasma'una biha. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah warning kepada kita semua, peringatan kepada kita semua sebagai hamba Allah. Maka kita hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, bernegara, hidup sebagai hamba Allah di muka bumi. Kita diperintahkan untuk peduli, untuk peka, jangan cuek, jangan ignorant kepada apapun fenomena hari ini. Abah sudah mencontohkan. Kita jangan malas berpikir. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kita jangan tidak cermat mengamati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita jangan tidak teliti dalam mendengar. Kita mesti teliti. Walahum adzanun la yasma'una biha. Andaikan kita tidak cermat mengamati, kita malas berpikir, kita tidak mau mendengar, peduli, cuek. Makanya generasi sekarang hati-hati. Termasuk jangan-jangan kita juga terpengaruh dengan media sosial. Media sosial bisa jadi informasi, tapi media sosial juga hati-hati bisa jadi adalah membuat kita semakin sakit mental kita. Tadi, tidak peduli, tidak cermat, individualisme dan sebagainya. Kalau itu semua terjadi, Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Yang namanya binatang ternak, kita tahu ada ayam, ada bebek gitu ya, ada sapi, ada kerbau, ada ya nauzubillah, masa kita seperti hewan ternak. Ya hewan ternak itu kan tidak peduli, tidak mau berpikir, tidak mau berzikir, itu hewan ternak. Jadi kalau di antara kita tidak mau berzikir, tidak mau berpikir, tidak cermat mengamati, tidak teliti dalam mendengar, maka seperti hewan ternak kata Allah. Ulaika kal an'am. Bahkan tidak hanya seperti hewan ternak, balhum adol.
Bahkan lebih sesat. Wah, Masya Allah ya. Lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau ternak masih bisa dimanfaatkan untuk manusia, bisa dimakan, disembeli, digoreng, ya, dimasak. Ini balhum adol, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah pribadi-pribadi yang lalai. Nah, artinya orang-orang yang banyak berzikir itu adalah orang-orang yang cermat mengamati, rajin berpikir, kemudian juga mendengar dengan teliti, tidak cuek kepada keadaan kondisi, termasuk kondisi di keluarga kita dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang menjadi hamba Allah yang baik. Artinya apa? Kalau sebaliknya, berarti kalau kita tidak melakukan itu adalah pribadi-pribadi yang lalai. Nah, ghaflah di situ. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, maka dalam kitab Fadlul Syuhur, Abah mengatakan bicara dasar-dasar daripada hal dikatakan adalah kalau kita bicara pokok atau dasar manusia itu adalah apa? Tadi. Sumber dari semuanya itu adalah kolbu. Cermat mengamati adanya di kolbu. Berpikir adanya di kolbu. Cermat mendengar adanya di kolbu. Teliti dalam mendengar, melihat di kolbu. Jadi piranti yang tadi kita ceritakan, piranti yang sifatnya ruhani adalah kolbu. Mungkin kalau teori barat yang mengatakan bahwa otak itu, pikiran itu adanya di kepala. Tapi dalam konsep Islam, apapun berpikir, kehendak, itu adanya di kolbu. Sumbernya ada di kolbu. Maka orang berpikir akan baik ketika kolbunya baik. Merasakan akan baik ketika kolbunya baik. Bertindak akan baik karena hatinya baik. Sebaliknya juga sama kalau kolbunya tidak baik. Karena itu asal, itu usul ya. Pokok-pokok dasar daripada manusia adalah kolbunya. Yang tadi, cermat mengamati, melihat dengan baik gitu. Kemudian juga mau berpikir, itu tergantung kolbunya. Maka kalau kolbunya peduli kepada hal-hal itu, maka dialah orang-orang yang selamat dari atau sebagai kayu bakar neraka jahanam. Maka Abah mengatakan wa annal qalba aslun wal baqi tabi'un lahu. Dan sesungguhnya pokok dasar manusia itu hati itu ialah pokok gitu. Wa annal qalbu aslun, bahwa hati manusia itu yang tadi ada basyari, ada ruhania, adalah aslun gitu ya. Pokoknya, usul. Wal baki, sisa. Sisa itu artinya pengikutnya. Tabiun lahu. Sisanya itu ya ada tangan, ada tindakan, kalau organ tubuh berarti ada tangan, ada kepala, ada kaki, kedua tangan, kedua kaki, kepala, badan, seluruhnya. Itu adalah pengikut daripada hati, termasuk organ-organ tubuh kita gitu ya, pengikut. Nah, kalau dalam hal dimensi lain, pikiran itu pengikut hati, perasaan, tindakan, perilaku. Nah, maka inilah yang kita perbaiki oleh Abah apa? Yaitu ada pokoknya, dasarnya agar kita menjadi peduli sebagai manusia gitu, sebagai hamba Allah. Nah, kita perbaiki asalnya, dasarnya. Kalau kita bicara pokok dalam agama, kita bicara iman, Islam, ihsan. Tapi pokok sebagai manusia adalah kolbunya. Maka dalam kelanjutannya Abah mengatakan apa? Kolbu kita agar kita menjadi peduli, mau mengamati, mendengar, peka seperti Abah, hati kita yang sebagai usul itu harus selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Hudurul qalbi. Maka Abah mengatakan apa? Wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah gitu ya. Tidak akan sukses orang itu melainkan dekat dengan orang sukses. Tidak pernah akan sukses orang itu hatinya, yaitu hadir huduril qalbi, melainkan dia harus bersohbah dengan orang yang telah sukses huduril qalbi. Huduril qalbi. Artinya, kalau hati kita ingin hadir selalu bersama Allah, maka kita mesti bersohbah, bersahabat, bersama-sama. Kita ijtima, istima, ittiba. Duduk bersama
orang yang telah hatinya bersama Allah. Kita dengarkan orang yang telah hatinya bersama Allah. Kita mengikuti dengan orang yang telah hatinya bersama Allah. Nah, itu baru kita sukses. Seperti kita tidak pernah akan sukses kalau kita tidak bersama orang sukses dalam bidang apapun. Dalam bidang perdagangan, pertanian, dalam bidang kita belajar, pergaulan, apapun pencapaian-pencapaian kita yang kita inginkan sebagai kesuksesan kita, kita mesti bersama-sama. Kenapa? Ketika kita bersama-sama dengan orang yang menjadi tujuan kita sukses, maka bahasan kita pasti bahasan itu. Kalau pengen sukses bisnis, bergaulah dengan orang yang ahli bisnis. Apa yang terjadi? Tema-tema diskusinya tentang bisnis, tentang perdagangan. Tema-tema diskusinya tentang kemajuan di masa depan. Pertemuannya, circle-nya adalah orang-orang yang sama. Maka lambat laun kita pun menjadi pembisnis. Apalagi kita belajar sama pembisnis yang hebat. Apalagi urusan yang sifatnya adalah huduril qalbi. Sebagai usul. Bagaimana hati selalu bersama Allah. Maka tidak pernah akan bisa hati kita bersama Allah kalau kita tidak bersuhbah dengan orang yang hatinya bersama Allah. Kita nggak mungkin hati kita hidup kalau kita bersuhbah dengan orang yang hatinya ghaflah. Nah, di sini. Maka Abah mengatakan wa idza aroda ayyaksiba al-hudura falyujalis syekhahu au ikhwanahu al-mujahidina alladzina yu'nisu bihim. Jika seorang murid ingin tetap menghadirkan hati, maka biasakanlah duduk bersama guru. Duduk bersama guru ini, kalau saya mengartikan ada dua. Bisa jadi duduk bersama guru dalam arti secara fisik kita bersama-sama beliau. Mengadakan halako, duduk di hadapannya. Karena orang yang duduk sama abah itu, kita perhatikan, kita amati sama-sama. Abah ujung-ujungnya tidak pernah bicara lain, hanya bicara apa? Ujung-ujungnya. Dan selalu ada bahasan bicara tentang Allah. Bicara tentang la ilaha illallah. Bicara tentang gurunya Abah Aos, Abah Anom. Berbicara tentang Allah. Berbicara tentang zikir. Nah, maka kalau kita bersama Abah, ya pantas kita pengen berzikir. Pantas kita pengen selalu bicara guru. Pantas kita pengen la ilaha illallah. Karena itu yang dilakukan Abah. Dan kita melihat bagaimana Abah tuh sangat sibuk sekali. Sibuknya apa? Sibuknya Abah tuh adalah beribadah gitu ya. Maka kalau kita di sini rasa perasaan sholat tuh cepat sekali gitu ya. Duhur lagi, asar lagi, maghrib kita semangat betul. Ba'diyah maghrib, kemudian kita sholat awabin, sholat hajat, birrul walidain begitu sampai seterusnya, malam hari qiyamul lail segala macam di madrasah itu nikmat sekali. Kenapa? Karena kita bersama guru gitu. Maka kita akan ikut. Kalaupun kita tidak bersama guru secara fisik, bisa jadi kita pun bisa membiasakan duduk bersama guru yang sifatnya ruhani. Yaitu tadi, hari ini kira-kira Abah ini lagi apa? Tahajud, kita tahajud. Abah hari ini zuhur lagi apa nih di Sinrasa? Beliau lagi sholat awal waktu, kita pun sholat awal waktu. Maka kata Abah, dimanapun siapapun imamnya, maka hakikatnya kita sedang berimam kepada pengerasa Abah. Wah, ini luar biasa jaminannya. Nah, selanjutnya, kalaupun kita yang pertama membiasakan duduk bersama guru, kita pun boleh duduk bersama para ikhwan-ikhwannya, murid-murid Abah, tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah al-mujahidin, yang sungguh-sungguh alladzina yu'nisu bihim fitoriqillah gitu. Jadi bisa jadi kita yang pertama duduk bersama guru, baik sifat jasmani, sohbah kesinarasa atau rohani, kira-kira waktu hari ini kita menyadari Abah sedang apa? Abah sedang waktu zuhur, asar, maghrib, qiyamul lail sedang zikir, atau kita pun bersohbah dengan para ikhwan-ikhwannya yang ikhwan tersebut sungguh-sungguh hatinya bersama Allah, tentram di jalan torikohnya. Nah, jadi kita pun bisa dekat dengan ikhwan-ikhwan yang ada di sekitar kita, kita dekat. Nah, harapan kita adalah dan pasti di Manaqibat online ini adalah dalam rangka kita menghadirkan hati kita,
kita bisa bersama-sama dengan ikhwan. Di antara kita dengarkan suara tanbih, manakib, tawasul, baca Quran. Kita adalah ikhwan-ikhwan. Dengan MOI ini, dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa secara fisik ke sini rasa, di sini Abah mengatakan kita boleh ya bersama-sama dengan ikhwan-ikhwan yang bersungguh-sungguh hatinya dalam thariqah ini. Dan saya meyakini bagi orang-orang yang istiqomah di MOI ini adalah murid-murid Abah, ikhwan-ikhwan Abah yang sungguh-sungguh istiqomah di dalam thariqah ini. Maka kalimatnya apa? Alhamdulillah, kita punya jalan dalam rangka mengikuti keterangan Fadlul Syuhur ini. Bahwa jika ingin murid tetap hadir bersama Allah, hadir hatinya, biasakan bersama guru atau bersama murid-murid Abah. Maka kita katakan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi. Nah, karena apa? Jelas kalau kita lihat di dalam kitab Miftahus Sudur pernah kita bahas fa innal arwah yasqi ba'duha ba'don. Karena sesungguhnya ruh di antara ikhwan itu saling mengisi kehampaan hati di antara kita. Nah, jadi ini betul ya bahwa di antara kita saling mengisi, saling memberi energi, memberikan motivasi, semangat gitu ya. Lalai terjadi ketika kita sedang bersama dengan orang yang lalai. Dan sedangkan hadirnya hati jika kita bersama orang yang hadirnya hati, kata Abah. Nah, itulah Bapak Ibu ya kawan akhwat. Jadi inti dari semua itu sebagai ayat tadi agar kita peduli, kita punya hati, kita punya mata, kita punya telinga cermat mengamati, melihat, mendengarkan, maka perbaiki hatinya, perbaiki kolbunya sebagai usul. Nah, salah satunya dari keterangan ini adalah kita harus banyak bersohbah fisik ataupun ruhani bersama guru atau bersama-sama murid dari guru itu sendiri. Dan MOI inilah adalah salah satu sarana yang Allah berikan, Abah berikan kita bersama-sama dengan ikhwan yang sungguh-sungguh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita doakan beliau pemangku manakib Ibu Hajah Mulyat Misa Keluarga. Berkah segalanya semuanya selamanya. Amin. Dan untuk kepentingan kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.